Bendara Raden Mas Antawirya atau yang biasa disebut Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November tahun 1785. Ayahnya bernama Sultan Hamengkubuwono III, sementara ibunya bernama Raden Ayu Mengkarawati. Pangeran Diponegoro wafat di Makassar pada tanggal 8 Januari tahun 1855. Pangeran Diponegoro juga memiliki peran dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, yaitu pada saat Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro memimpin masyarakat Jawa dari kalangan petani hingga golongan priai, menyumbangkan uang dan barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang. Dengan semangat sadumuk batuk senyari bumi ditoni tekan pati, yang artinya sejari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Pangeran Diponegoro menolak diangkat menjadi raja. Sadar bahwa dirinya terlahir dari seorang selir, Diponegoro menolak permintaan dari Sultan Hamengkubuwono III untuk diangkat menjadi raja, sebab di lingkungan bangsawan putra mahkota yang biasa dinobatkan menjadi raja hanya anak dari permaisuri. Lagi pula Diponegoro memang lebih tertarik dengan kehidupan yang merakyat dan keagamaan. Dia pun lebih suka tinggal di Tegalrejo daripada di keraton. Sosok Pangeran Diponegoro dikenal secara luas karena memimpin Perang Diponegoro atau disebut sebagai Perang Jawa karena terjadi di Tanah Jawa. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa penduduknya di Nusantara. Perang tersebut terjadi karena pangeran tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Selain itu, sejak tahun 1821, para petani lokal menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah oleh warga Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman. Van der Sachsen mengeluarkan dekret pada tanggal 6 Mei 1823 yang menyatakan bahwa semua tanah yang disewa oleh orang Eropa dan Tionghoa wajib dikembalikan pada pemiliknya per 31 Januari 1824. Namun pemilik lahan diwajibkan memberikan kompensasi pada penyewa lahan Eropa. Pangeran Diponegoro membulatkan tekad untuk melakukan perlawanan dengan membatalkan pajak puasa agar para petani di Tegalrejo dapat membeli senjata dan makanan. Kekecewaan Pangeran Diponegoro juga semakin memuncak ketika Patih Danureja atas perintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya. Beliau kemudian bertekad melawan Belanda dan menyatakan sikap perang pada hari Rabu 20 Juli 1825. Pihak istana mengutus dua bupati keraton senior yang memimpin pasukan Jawa Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo sebelum perang pecah. Meskipun kediaman Diponegoro jatuh dan dibakar, Pangeran dan sebagian besar pengikutnya berhasil lolos karena lebih mengenal medan di Tegalrejo. Pangeran Diponegoro beserta keluarga dan pasukannya bergerak ke barat hingga desa Dekso di Kabupaten Kulon Progo dan meneruskan ke arah selatan hingga keesokan harinya tiba di Gua Selarong yang terletak di 5 km arah barat dari kota Bantul. Perang Diponegoro yang terjadi selama 5 tahun dari 1825 sampai 1830 telah menelan korban tewas sebanyak 200 jiwa penduduk Jawa, sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Selain melawan Belanda, perang ini juga merupakan perang sesama saudara antara orang-orang keraton yang berpihak pada Diponegoro dan yang anti Diponegoro atau antek Belanda. Akhir perang ini menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Setelah perang Diponegoro pada tahun 1832, seluruh raja dan bupati di Jawa tunduk menyerah kepada Belanda kecuali Bupati Ponorogo Warok Protodiningrat III justru hendak menyerah seluruh kantor Belanda yang berada di kota-kota Karasidenan, Madiun, dan di Jawa Tengah seperti Wonogiri, Karanganyar yang banyak dihuni oleh Warok. Begitulah peristiwa perang Diponegoro dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro.